Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Sans dan kembali lagi di channel gue Detroit. Seperti biasa, marilah kita menggibahi sesuatu atau seseorang yang emang pada dasarnya tuh pantas buat gibahin. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan sering-sering main keluar rumah. Jangan sering kumpul-kumpul juga sama orang-orang karena keadaannya lagi begini ya. Tolong please. Supaya ya work from home itu nggak dipanjangin lagi. Supaya PSBB itu udah segera diselesain. Biar kita tuh bisa nongki lagi sama temen-temen gitu loh cuy ya. Makanya dengerin pemerintah, stay at home ya, jangan bebal. Semoga lancar juga puasanya bagi yang melaksanakan. Berdoa aja mudah-mudahan lebaran kali ini ya jangan sampai lah di rumah terus. Kan kita semua kan juga pengen ketemu keluarga ya kan pas lebaran. Jadi sebelumnya gue ngerekam video ini jam 11.04 PM, jam 11.04 malam. Jadi nggak masalah gue mau teriak-teriak atau ngomong kasar atau ngata-ngatain orang segala macem. Karena gue udah buka juga. Jadi gue saranin bagi lo yang mau nonton video ini lebih baik nonton pas buka puasa aja. Pertama-tama yang mau gue bahas adalah, jadi ceritanya ada anak-anak SMA baru lulus. Terus ya seperti biasa ya kan, lu tahu kan anak-anak SMA kalau udah lulus tuh pasti ngapain, party, konvoy, coret-coretan seragam. Permasalahannya gini cuy, sekarang kan keadaannya lagi pandemik COVID kayak gini ya, dan mereka tuh sempet-sempetnya kayak kumpul-kumpul gitu. Maksud gue, ya elah cuy lu lulus jalur COVID aja kok bangga banget sih anjing. Lulus jalur COVID anjir bangsat. Lu tahu nggak sih kalau UN tuh ditiadakan. UN tuh ditiadakan coy, dan mereka tuh lulus hasil pemberian giveaway COVID. Bangsat anjing, seketika jiwa-jiwa gue yang dulu meronta-ronta karena belajar gegara UN tuh seketika menangis anjir. Batin gue tuh mikir, anjing dulu gue belajar mulu buat UN, kok mereka enak ya pesta-pesta lulusan coret-coretan tanpa UN tiba-tiba lulus aja. Lu tau gak sih tuh ijazahnya ijazah PDF cuy. Anjir ijazah PDF aja. Jadi nih orang-orang ini baru aja merayakan kelulusannya dari SMA. Ya, itu pertama. Kedua, ini kan puasa ya. Dan kenapa itu ada gambar titit di rok aja? Gini coy. Awalnya gue ngira bahwa awalnya gue ngira si cewek tengah ini adalah non-is atau non-Islam. Jadi mungkin gue bisa memaklumi lah kalau dia berkelakuan kayak gini lah. Tapi begitu gue ngeliat video klarifikasinya dia, karena dia dan kawan-kawan bodohnya ini sudah terciduk. Ini gue ngambil sejenak cuplikan dari TNM. Mohon maaf ya Mas Andri, bentar ngambil cuplikan bentar, nggak apa-apa kan ya, mantap. Pada saat dia bikin video klarifikasi, ternyata dia pakai hijab. Kan what the hell dude? Kalau misalkan emang dia Islam, dia kan sadar kalau ini tuh lagi puasa gitu loh, dan nggak sepantasnya ada gambar-gambar kayak gini. Ini siapa sih yang gambar? Nah, kau dirasuki setan mana? Setan aja dikekang. Dan siapa yang membisiki telingamu kalau bukan setan? Apakah kamu setannya? Kata setan, bukan gue dikerangkeng kok. Yang terilis sih orang-orang ini setannya. Anjir bangset. Setan juga mau ngebisikin juga percuma. Ngapain gue bisikin? Orang kelakuan udah kayak begitu ya udah biarin aja. Anjir dah bangset, gambar titik di rok bangset. Mirasnya diganti teh botol karena nggak boleh minum alkohol. Fullnya bakal ada di YouTube. Oh, mau diupload coy di YouTube. Jadi awalnya mereka tuh mau ngemiras, mau minum alkohol, habis itu diganti teh botol ya kan. Terus juga lo tuh dikasih pendidikan biar nanti kedepannya tuh lo bisa jadi orang yang berkualitas gitu loh. Biar supaya nanti di dunia kerja atau di dunia masyarakat, lo pas dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah tuh bisa. Terus maksud lo apa? Foto di tengah-tengah cowok banyak dengan pose kayak begitu. Dan gambar titit di tengah-tengah rok itu maksudnya apa? Emang lo nanti tuh abis party mau diapain sama cowoknya?
Heran gue sama orang-orang kayak gini, kasihan neng mak lu ngeliat, kalau mak lu ngeliat gimana itu yang jadi pertanyaan gue itu, kalau misalnya orang tuanya ngeliat gimana, aduh kok anakku jadi begini. Dia bilang bahwa kumpul-kumpul setelah kelulusan itu tuh nggak boleh sama pihak sekolahnya, dan dia tuh nekat. Katanya karena dia baru ngerasain kelulusan gitu. Oh, kelulusan tuh cuma sekali. Mbak, berarti lu nggak lulus SD dong? Dia bilang kelulusan cuma sekali nih, lo denger dah. Sebenarnya kita tadi tuh nggak dibolehin ngerayain kelulusan gitu kan, tapi kita tetap nekat sampai polisi datang gitu. Tuh, sampai polisi datang, cuy. Sampai aparat tuh udah kesel ngeliat kelakuan lu, wey. Salah kayak apa ya? Kelulusan itu kan sekali dalam seumur hidup ya. Dia bilang kelulusan sekali dalam seumur hidup, cuy. Berarti dia SD SMP gitu gak lulus. Terus dia pas ke SMA jalur apa anjing? Jalur goyang. Anjing. Aduh, dasar. Kelakuan dibetulin lah. Jangan tampang sama bulu mata doang dibadai-badain. Jangan kelakuan lu. Sebenarnya ini sih udah ada kayak dinas pendidikan di daerahnya dia ini udah nyari tahu nih anak sekolah di mana. Kalau misalkan dinas pendidikan di daerah setempatnya dia kayak ngebatalin kelulusan dia dan temen-temennya ini, menurut gue malah bagus sih. Sehingga mungkin dia bakal berpikiran kayak anjing, kalau kayak gitu gue nggak bakal kayak begini, gue nggak bakal pesta-pesta gini, gue nggak bakal ngerayain kelulusan gue, nggak bakal gambar titit di rok. Nih ya cuy ya, sekali lagi gue katakan, Indonesia itu label negara berkembang itu sudah dicabut oleh Amerika. Sekarang Amerika sudah melabeli Indonesia sebagai negara maju. Ya sebenarnya dari faktor ekonomi sih. Ya cuman kan tetap aja jadi negara maju gitu loh. Di sisi mana Amerika tuh ngelihat Indonesia jadi negara maju kalau misalkan orang-orang itu masih kayak begini. Dan bahasan yang mau gue bahas selanjutnya adalah seseorang yang mungkin orang ini adalah cadangannya Dajjal. Ya karena sifatnya udah setan banget gitu loh. Even setan pun menangis melihat sifatnya dia, melihat kelakuannya dia. Ceritanya nih ya cuy ya, ada seseorang yang awalnya tuh baik gitu. Seolah-olah dia tuh adalah malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan gitu cuy. Tetapi seketika dia berubah. Tiba-tiba tuh matanya tuh ketutup satu gini. Terus di dahinya tuh ada tulisan kafir gitu. Coba lu tahu kan Dajjal tuh memberikan kenikmatan sesaat. Ya begitu dia. Dia tuh tiba-tiba dia tuh ngasih kenikmatan nih set pas kenikmatan diambil ya prank anjing. Awalnya gini, jadi ceritanya dia tuh kayak bikin video prank gitu tentang dia ngasih kayak sumbangan gitu loh, ngasih sumbangan makanan ke waria, ya mungkin bahasa halusnya adalah transpuan. Ceritanya awalnya dia ngasih sama teman-temannya, dia ngasih nih kardus Indomie dan isinya itu adalah sampah cuy. Ada di mana saatnya seseorang lagi dalam keadaan terpuruk dan orang itu mengharapkan sebuah bantuan sekecil apapun bantuannya cuy. Ya walaupun misalkan transpuan itu kan emang apa ya, mungkin di society kita kan adalah orang-orang yang, mohon maaf ya mungkin agak sedikit kasar, orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat gitu. Cuman kan nggak sepantasnya untuk direndahkan cuy. Mereka kan juga manusia, mereka kan juga membutuhkan gitu loh. Mereka tuh juga butuh. Ya mungkin mereka punya masa lalu yang lu nggak tahu, yang membuat mereka jadi seperti itu. Dan nih orang tuh kayak merasa paling tinggi banget gitu. Emang derajat lu tuh setinggi apa sih cuy, Jadi tuh dia tuh kayak bagi-bagi gitu loh, bagi-bagi kayak sembako gitu buat orang-orang ini. Lo tau gak sih gue ngerekam seseorang yang orang itu ngerekam videonya seseorang. Mohon maaf ya Bang Andri bentar. Terus juga nggak ada tuh salah satu dari temennya tuh bilang, kalau kita bikin kayak gini tuh salah nggak sih? Nggak ada yang bilang kayak gitu. Even si bangsat satu ini tuh nggak nyadar, nggak mikir bahwa dia tuh salah udah bikin kayak gitu loh. Udah bikin konten itu salah. Terus dia kan udah bikin video klarifikasi cuy. Nah pas dia kayak
minta maaf gitu, dia tuh terakhir-terakhir tuh kayak ini loh, kayak kata-katanya Coki Pardede. Oh tapi bohong gitu kan, anjing. Ini Indonesia sekarang lagi ini cuy, lagi ngadepin dua masalah. Masalah pertama adalah COVID-19. Masalah kedua adalah orang-orang tolol ini. Orang-orang tolol ini adalah virusnya Indonesia. Dan sekalipun dia bikin video klarifikasi, ataupun si Mbak yang tadi bikin video klarifikasi, gue masih ini tuh, masih nggak yakin gue sama video klarifikasinya. Karena menurut gue video klarifikasi itu adalah bullshit, adalah cuma omong kosong. Karena sebanyak apapun klarifikasi yang lo bikin, nanti ujung-ujungnya pun tetap ada juga orang-orang yang bermunculan, banyak orang-orang tolol lagi yang bermunculan untuk melakukan suatu tindakan yang bodoh, dan ujung-ujungnya pasti klarifikasi lagi gitu. Jadi menurut gue klarifikasi itu bullshit. Jadi klarifikasi itu nggak ada ininya, nggak ada harganya gitu. Maksudnya even lo minta maaf pun, menurut gue nggak bakal termaafkan, kecuali lu kena suatu azab gitu. Nah itu baru termaafkan cuy, itu baru termaafkan ya. Bagi anda semua ya pengikut orang-orang seperti ini, mohon untuk orang seperti ini didoakan aja, didoakan biar diazab. Nggak usah didoakan biar cepet baik, nggak usah, doain aja biar cepet diazab udah ya. Nggak usah didoain cepet baik, nggak usah, nggak bakal baik orang-orang kayak gini mah. Diazab dulu baru jadi baik. Diazab dulu, dikenain kutukan dulu, beng, baru jadi baik. Ya gimana, mau diomongin sama orang-orang pun juga nggak bakal peduli ya, karena makanan dia dari omongan lu pada, dari bulian-bulian lu pada, makanan dia tuh. Jadi harus diazab dulu, diazab, kontolnya pindah ke rok. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin anjir. Gue nggak bisa ngebayangin kalau misalkan si mbaknya yang tadi sama orang ini pas ngelamar kerja gitu kan, pas ditanya pengalaman kamu apa, gambar titit di rok. Oh kamu yang gambar titit di rok. Terus pas si orang ini ditanya kelebihan kamu apa, oh saya bisa sulap bikin Indomie jadi sampah. Saya bisa sulap bikin Indomie jadi kelakuan saya sendiri. Mudah-mudahan diazab lo cuy. Mudah-mudahan lo diazab. Amin. Tolonglah kelakuan tuh diperbaikin. Jangan muka sama alis. Ya alis. Bulu mata maksud gue. Atau tampang-tampang kayak gini di gede-gedein. Jangan. Tampang gede lo. Tampang gede anjing. Gimana tuh kaos masuk. Iya. Gak mood gue ngelawak kalau ada orang-orang kayak gini bangsat. Orang gak berpendidikan sekalipun, kalau misalkan dia punya hati atau punya attitude, ya kelakuannya gak bakal begitu. Sebenarnya ya tergantung orangnya juga, mau berpendidikan mau kagak sih. Kalau misalkan hatinya udah terganti dengan bisikan-bisikan dajjal gitu, ya tetep aja dajjal, tetep aja kafir. Kerangkeng lu anjing, kerangkeng sono, gak usah ganggu orang puasa deh. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari gua. Bagi elu ya, wahai apabila elu seseorang yang gue bahas di video gue kali ini ya, tolong perbaikin kelakuan lu cuy. Ya tolong perbaikin kelakuan lu, sekolah lagi yang benar, belajar lagi yang benar, attitude diperbaikin ya. Jangan tampang atau pantat doang dimaju-majuin ya. Terus jangan sering-sering gambar titit, please. Karena itu merusak pikiran lu udah. Kalau otak isinya semua tuh udah ngerusak pokoknya. Ya udah. Kalau misalkan suka lo boleh like, share, dan kalau misalkan lo mau updatean terbaru dari video gue silahkan subscribe. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Have fun and always my friends, stay relax. Bye guys.